Ya, berbeda dengan Jokowi JK, pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa menolak hasil Pilpres. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami minta untuk tetap tenang. Karena yakinlah kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas. Dengan demikian, saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Ya, itu tadi pernyataan Prabowo Subianto. Dan kami di studio sudah ada Bang Effendi Simbolo. Apa kabar? Selamat. Ini semua orang dari PDI Perjuangan kita dan tim Jokowi JK kita bilang selamat. Iya, itu tadi pernyataan Pak Prabowo sebelum kemudian saksinya keluar dari KPU. Ya. Tadi sudah digarisbawahi oleh Mas Toto ya, akan menggunakan hak konstitusional dan semuanya tetap tenang. Jadi Pak Effendi Simbolon juga santai-santai saja, nggak usah masalah gitu, tidak ada persoalan gitu ya Pak Effendi. Ya, kita tentu bersyukur ya, bahwa detik-detik akhir daripada proses demokrasi ini kemudian berakhir kita lihat sendiri di KPU tadi dan penuh dengan kedamaian ya. Mudah-mudahan juga secara bertahap teman-teman yang belum katakanlah bisa berterima dengan legowo gitu bisa secara bertahap kita bisa memahami karena PDI 10 tahun merasakan itu. Pernah 2 kali kalah. Jadi kita bukan pernah menang saja, tapi pernah kalah. Oke. Jadi rasanya yang kalah itu memang ya. Karena itu bisa berempati begitu. Oh iya. Itu kira-kira. Tapi ini jaminan bahwa dari pernyataan Prabowo itu tidak akan ada masalah keamanan. Pertama itu, menurut saya ada pernyataan terlepas normatif atau tidak, tapi ada penegasan secara konstitusional. Yang kedua, kalau kita coba melihat sebetulnya rentetan statement Pak Prabowo diikuti oleh penegasan dari tim pengacara yang mengatakan tidak ada gugatan ke MK walaupun kita masih menunggu 3 kali 24 jam. Yang menurut saya harusnya Bang Effendi dan masyarakat yang sudah jenuh dengan proses ini berterima kasih kepada Pak Prabowo. Artinya sikap dan pidato tadi ini kan kemudian mempercepat proses penyelesaian sengketa pemilu begitu kan, sehingga kemudian hanya menegaskan sikap politik walaupun ada ketidakpuasan tetapi diikuti oleh tidak membawa gugatan ke MK. Jadi ini mungkin sikap sebagai seorang negarawan dengan cara yang mungkin unik. Itu saja mungkin yang cara penyampaiannya mungkin berbeda, tetapi akhirnya kalau tetap kita mau positive thinking, kira-kira seperti itu. Iya, akhirnya toh bisa selesai dengan cepat. Kalau toh 3 kali 24 jam ini tidak ada makanya tadi kan saya bilang ada kejutan Prabowo di sana. Ya. Dan itu kemudian ada, kalau kita lihat ikutin berita, ada yang mengatakan ini exit yang kontroversial. Ada yang mengatakan begitu. Kita sebetulnya sudah menduga bahwa akan ditolak hasilnya. Tapi bahwa ditolak ketika lagi sidang di sana kan itu kan pertanyaannya, itu kejutannya. Kemudian ditolak tanpa hadirnya Hatta di situ, itu juga kejutannya. Tapi apapun kan, kalau lihat dari segitu, maka kalau lihat apa yang terjadi besok itu sudah bisa lebih predictable sebetulnya. Misalnya orang akan mengatakan, oh ada jaminan tidak akan ada kerusuhan. Dan pendukungnya itu tidak akan rusuh. Kedua, ya itu akan diikuti proses ke MK, kelihatannya akan seperti itu. Mungkin Mas Didi yang bisa tahu persis gitu. Ya, seperti saya sampaikan tadi memang ada peluang ke MK. Cuman ada problem memaknai kemunduran diri itu seperti apa. Kalau mengundur sebagaimana ditafsirkan tidak mengikuti proses berikutnya, ya memang selesai. Dan saya sepakat dengan Toto, ya kita bersyukur ini prosesnya itu tidak ada ketegangan. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana supaya
kemarahan atau kekesalan atau kekecewaan ini sedikit demi sedikit itu mulai kembali ke posisi normal sehingga kita sama-sama menikmati hasil pemilu ini. Karena sebetulnya pemilu presiden kali ini memang pemilu paling bagus di antara 3 pemilu presiden sebelumnya. Tingkat partisipasi tinggi. Yang kedua, kesalahan-kesalahan teknis di lapangan tidak banyak. Ingat tahun 2009 menjelang Pilpres, daftar pemilih kacau balau nggak karu-karuan, padahal di Pileg sudah diingatkan. Yang ketiga, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara terkontrol dengan baik. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Dan ini saya kira partisipasi dalam arti ikut serta mengawasi proses. Begitu ya, ikut mengawal. Ya. Tidak sekedar hadir, tapi ikut mengawal. Dan menjadi perhatian semua, hampir semua lapisan masyarakat. Sehingga ini menjadi pembelajaran penting untuk pemilu ke depan. Karena apa? Ke depan kan modelnya akan berbeda. Pemilu legislatif akan disatukan dengan pemilu presiden. Ini memang perlu perencanaan dan perlu persiapan tersendiri gitu. Kalau melihat tensinya tadinya itu kan sangat sangat tinggi begitu ya. Kemudian belakangan ini ya kita boleh bilang sempat agak turun lah gitu di antara termasuk di antara netizen ya. Ya, yang bisa membaca tensi itu para politisi ini loh. Kita mulai dari apakah hanya ngomong? Betul. Jadi seperti turbin ya, turbin mesin jet itu kalau dia shutdown mendadak itu meledak tuh. Ya. Iya bang. Jadi memang dia harus kita kan kayak landing pesawat, kita kan nggak serta merta buka pintu untuk mematikan mesin itu. Dia harus bertahap itu. Untuk membuat cooling down itu ya itu butuh waktu. Nah kita tidak ingin ada siapapun ya, apakah itu statement pengamat, mohon maaf loh teman-teman pengamat yang katakanlah yang memang kebenaran sebenarnya yang disampaikan, tapi sekarang ini saya berpikir apapun kebenaran absolut lebih baik kita keep dulu. Karena apapun kami 10 tahun merasakan, bahkan kalau ditambah dengan 99 ya kami pemenang pada saat itu tidak serta-merta Ibu Mega jadi presiden, betapa sakitnya. Kemudian harus dengan drama politik yang ya saya kira teman-teman tahu itu bagaimana akhirnya Gus Dur digantikan oleh Bu Mega. Jadi panjang sekali perjalanan pengalaman loh Nung. Pengalaman. Jadi saya kadang-kadang berpikir gini, mungkinkah kita memang harus melalui tahapan ini? Artinya teman-teman yang 5-6 di oposisi lah katakan ini merasakan juga. Merasakan apa yang kami rasakan 10 tahun. Bagaimana kita menjadi katakanlah sebagai sparring partner sebenarnya. Di dalam koridor konstitusi ya. Bukan dalam katakanlah kita mengganggu pemerintahan yang tidak bisa berhenti mendadak, sudah pasti gitu ya. Tetapi bagaimanapun kan kita harus ke depan akhirnya gitu. Jadi untuk menyatukan dua pihak yang saya tidak bisa bilang berseteru ya, berbeda pandangan, Mas Toto. Iya, sebagai pendukung, sebagai tim ses, sebagai masyarakat, saya pikir pola pikirnya langsung harus dirubah dengan adanya penetapan presiden terpilih. Musuh atau dalam bahasa yang paling ekstrim atau lawan dalam kompetisi pilpres ini kan adalah apa yang melawan kandidat pilihan kita begitu kan. Tetapi ketika kemudian ada presiden terpilih, musuh itu kemudian menjadi sama. Kebodohan, kemiskinan yang selalu disebutkan dalam setiap debat. Artinya andai kata saya adalah seorang pendukung Jokowi, andai kata ya begitu ya. Per hari ini saya harus dalam posisi berseberangan, berhadap-hadapan dan mengingatkan kembali. Jadi bukan hanya mengawal. Kalau kita bicara menuju kemenangan kita hanya mengawal. Sekarang kita bicara mengawal dan mengkritisi. Karena kalau kita belajar dari pengalaman juga, salah satu hal yang memberatkan seorang presiden terpilih adalah ketika pengkultusan terjadi. Ketika orang berhenti hanya pada level pengkultusan tetapi tidak memaksa orang itu kemudian menjadi pekerja. Yang terjadi adalah ekspektasi yang terlalu tinggi yang kemudian juga lebih mudah untuk kecewa. Saya berharap rasionalitas itu mulai dikembalikan, pengkultusan itu mulai dirasionalisasi sehingga kemudian kita melihat Jokowi sebagai pekerja yang memiliki beban luar biasa ke depan. Ya, bagaimana caranya tapi? Ya, kalau saya sih percaya pada apa yang dikatakan oleh Jokowi beberapa hari lalu ketika ada di sini. Bagi dia itu rakyat di bawah itu sudah kembali bekerja seperti biasa.
Nelayan sudah melaut, petani sudah ke Artinya ladang. sebenarnya yang masih ribut itu elit. Kira-kira begitu. Ya, saya kira gitu. Saya mau bergerak ke sini soalnya. Setiap momen politik, proses politik atau momentum politik besar itu sebetulnya problem terberatnya di level elit. Begitu elit bisa menyelesaikan, akan di masyarakat sudah masyarakat udah biasa aja kok sekarang ini. Paling enggak kalau kita lihat di keluarga kita, di lingkungan Yang kita yang tadinya suka saling ledek ya udah biasa. Ngapain sih ribut-ribut? Udah selesai juga gitu kan. Semuanya sudah selesai ya, sudah kita kembali. Tapi saya lihat Karena elit jadi bentar tapi saya lihat ini kesaksian saya. Tuhan ikut bekerja loh. Bayangkan ya, kita hanya kurun beberapa hari menjelang Idul Fitri. Ini kan apapun ini kan sangat membantu ini, membantu sekali. Jadi orang kemudian menahan diri semua gitu ya. Ini terasa loh. Sehingga membuat suasana Jadi, tidak makin panas begitu ya. Jadi suasana itu tidak meledak-ledak gitu ya. Jadi kami juga kadang-kadang jealous juga suasananya tidak sama ketika Jangan kami begitu, dulu. mestinya disyukuri. Kita akan balik sesaat lagi ya, kita akan jeda dulu The Headline spesial. Selamat datang Jokowi JK berlanjut selepas jeda berikut.